Jadi barang siapa yang memang kayak dalil ya. Siapa ya? Gila, parah dibicarain orang lagi ngomong. Jadi belum jawab tuh pemilihan anggota SP seperti apa. Jadi mungkin ini agak Ini anggota apa pengurus ya? bingungan nih. Saya bingung. Anggota atau pengurus? Mungkin bisa Dua-duanya dijelaskan. deh, berarti dijelasin ya. Mungkin bisa dijelasin bedanya anggota dan pengurus. coba ya, gua coba jelasin dulu. Jadi setiap karyawan atau insan BPJS Tenaga Kerja di kita nih itu secara otomatis itu anggota Otomatis serikat jadi anggota. pekerja. Jadi barang siapa yang memang Kayak dalil ya. Siapa ya? Gila, parah dibicarain orang lagi ngomong. jadi siapapun yang insan BPJS Tenaga Kerja kan pasti ada nih, kalau di slip gaji kita lihat kan ada iuran Ada tuh, iuran. iuran SP. Nah, bagi yang mengiur di situ kan dipotong tuh. Nah, itu berhak mendapatkan hak-hak yang didapatkan oleh anggota SP. Jadi semuanya anggota SP gitu. Nah, saya mau nambahin ya. Iya. Kan tadi anggota SP. Jadi sebenarnya memang seluruh karyawan itu adalah anggota serikat pekerja. Karena toh setiap pertemuan bipartit dalam membahas katakanlah PKB yang dalam bentuk perdiri kita itu semuanya kita wakili. Gitu. Kita Bentar, Bang, memikirkan bentar. untuk semuanya. PKB itu apa nih, Bang? Perjanjian kerja mungkin ada yang bersama. belum tahu, Oke. kan? Kalau Bukan di partai. bukan partai ya. Jadi kalau di Undang-Undang 13 itu Keluarga antara berencana ya. antara pekerja dengan pemberi kerja itu bisa membuat yang namanya perjanjian kerja bersama. Disitulah hak-hak dan kewajiban disepakati. Gitu, apa saja yang didapatkan haknya dan apa aja kewajibannya. Nah, kalau di BPJS Ketenagakerjaan itu dia dalam bentuk peraturan direksi. Gitu, dalam beberapa direksi yang setiap 3 tahun itu ditinjau ulang, direview. Kalau pengurus Nah, kalau mau jadi pengurus itu sama aja kalau kalian pengen jadi pengurus waktu SMA OSIS. Mau jadi senat. Jadi pertama adalah gaul. Kalau nggak ada yang kenal kita, gimana caranya kita mau jadi Iya. pengurus? Ya kan? Kita mau dipilih sama teman-teman kita, tapi kita nggak gaul. Iya. Kita cuman kerja di meja kita doang, kita nggak ngeliat kiri kanan, kita nggak kenal teman-teman. Ya tidak mungkin bisa, itu seleksi alam. Jadi pertamanya harus gaul, berteman dengan siapa saja, perbanyak networking. Nanti dan beberapa tahun lagi ada pemilihan berikutnya, silakan daftar untuk menjadi ketua. Kenapa enggak? Tapi gaul di sini bukan berarti yang harus suka nongkrong ya. Iya. Maksudnya nongkrong. Ibarat kata gini, Bang Him. Jadi kita menjadi pengurus SP ini kan mewakili suara dari karyawan nih. Dari warga kapu lah. Nah, lu Kita kalau bisa. misalnya pengen mewakili suara, kita menggaungkan aspirasi, tapi lu nggak gaul, lu gimana bisa menggrab aspirasi itu gitu. luar biasa Pak Luar Fadi. biasa. Luar Sorry, biasa. Pak Kuku ya. Pak Zon. Pak Jon. Zon. Oke, Zona nyaman. kita lanjut Lanjut. ke pertanyaan ketiga ya. Karena udah sejam nggak terasa. Ini pertanyaan ketiga dari Superman, Bro. S. Oh iya, logonya S. Hanya S. Hampir saya sebut tadi. Oh iya. Hampir ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, S. Apa Pak pertanyaannya Pak? Dari S. Pengelolaan status karyawan yang akan berusia 36 tahun untuk job title customer service dan lain-lain dengan spesifikasi jabatan D3 sesuai PD 06/03/2019 itu seperti apa, Pak? Siapa yang jawab ya? Saya lagi. Boleh? Oh, boleh. Narasumbernya cuma Bapak berdua, Pak. Iya. Nggak mungkin Berdua, kita Pak. yang jawab. Kita aja yang Menarik jawab, juga Bro. ini karena Oke, pertanyaannya jadi di luar warga kapu justru Iya. ya. Jadi keresahannya ke CS di kantor cabang. Kalau Oke, saya Oke, coba gue jawab. Jadi karena kebetulan gue juga seorang lawyer, jadi dalam pertama ketika kita mau bekerja sebagai CSO, itu kan di dalamnya nanti kita akan ada kontrak di Kontrak dalam kerja ya, Pak? kontrak kerja, ya kan? Kalau di kita bentuknya SK. Tapi SK itu adalah kontrak kerja, bahwa kita ketika menerima, sudah diterima dan ditawarkan mau bekerja sebagai CSO dengan risiko 36 harus pensiun, kita dari awal tuh harus tahu penuh isi kontrak kita. Gitu. Jadi kalau memang teman-teman CSO itu bersedia bekerja sebagai CSO dan akan pensiun di umur 36, ya harusnya sudah memahami dan siap menjalani resikonya nanti di umur 36 harus pensiun.
Begitu kalau menurut saya. Tapi kan itu hanya untuk yang D3. Terkait dia sudah mengambil ke S1 kan dia Nah, dapat kan kesempatan untuk Menyesuaikan. melanjutkan. betul, Iya. tapi kan tidak ada aturannya penyesuaian Pak kita Pak. Oke. Kita nggak punya aturan penyesuaian. Sebagai contoh, saya sendiri, ya, saya masuk sudah overqualified misalnya. Tapi kan tidak ada penyesuaian di situ. Jadi memang sistem kita yang sebagai CSO ya D3 sampai umur 36 gitu. Tapi kalau di dalamnya kita bisa pindah ke jabatan lain, itu kan tidak diatur dalam SK-nya Pak. Gitu loh maksud saya. Jadi ada kemungkinan untuk mereka Kemungkinan tidak pensiun ada. untuk di 36 Makanya ya. balik lagi ke tadi, gaul. Gitu kan? Harus banyak teman, harus kenal A, kenal B gitu. Jadi kita tahu kondisinya. Jadi Gaulnya maksudnya dalam artian positif. positif ya? nih ya. Gue tuh Positif gaulnya ya. tuh bilang positif. Enggak mabok-mabokan ya? Enggak. mabok-mabokan Bukan dong, ya Pak. gaulnya ya? Bukan positif juga ya Pak ya. Iya. Gitu, Pak. Jadi sesuai Perdir 603/2019 gitu. Jadi menurut saya ini adalah kalau kita ingin sudah mau menjadi CSO, jadi kita harus sadar penuh gitu. Jangan nantinya kita menuntut hal-hal yang tidak ada di dalam kontrak kita. Iya, iya, betul. Secara hukum seperti itu, Pak. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Nomor 4 Dari SP ini ya? dari SP, Pak. Iya. Sigit Pramono. Sigit Oh, Pramono. namanya Ini nggak lengkap. disamarin ya? Ini nggak disamakan Nggak, kayak nggak apa-apa ya? langsung. Jadi nggak apa-apa. Panjang juga nih pertanyaannya, Iya, Pak. silakan Pak Pak, Indra. ini- Pak Indra aja deh. Oke, intinya bisa nggak sih SP baik Kapu maupun Kanwil ataupun cabang punya aplikasi khusus anggota sebagai wadah informasi bagi anggota dan pengurus untuk dapat saling memantau kegiatan apa saja yang telah SP lakukan, sumbangsi apa yang SP dorong dan kembangkan, terus adanya forum tanya jawab yang direspon sesuai wilayah kerja, juga direspon pengurus pusat terkait keluh kesah. Kemudian ya intinya itu sih, gimana caranya dia Pak Sigit Pramono ini pengen ada aplikasi khusus deh. Ada wadah ya? Ada wadah Ada wadah untuk ya. aplikasi. Aduh. Anda kan Jatuh. sebagai Anda pengurusnya itu. Anda sebagai anggota humas silakan langsung, gak usah tanya ke kita. Kalau dia kan bikin wadah buat LHK dulu Pak. Oh, Beda dong. Beda ya? silakan apa jawab langsung Jadi aja. sebenarnya di era sekarang kalau misalkan wadah itu ya kita udah bentuk salah satunya di Instagram. Instagram sebenarnya bukan kita yang bentuk ya, dari kepengurusan sebelumnya malah sebenarnya udah sebelumnya ada. sudah. Cuma gimana caranya kita bikin Instagram kita itu lebih menarik dan lebih banyak gitu yang nge-follow. Terus kalau misalkan buat teman-teman yang nggak punya Instagram, kita juga udah aktifin email ya, Pak Budi Iya, dan Pak iya, Kuku ya. Jadi iya. maksudnya email DPKP itu dulu kita sempat blasting uncommon apa dulu kita namanya? Uncommon email. Uncommon Iya. email. Saya pura-pura nggak tahu aja. Yang keren itu ya? Yang keren itu, tapi habis itu berhenti. Bukan berhenti. Sementara. Nanti akan Sementara. kita bangkitkan lagi. Jadi maksudnya kita bikin acara seperti ini juga salah satu cara untuk grab aspirasi dari teman-teman semua. Jadi karena kita khususannya di DPKP, jadi mungkin kita pengen semangat ini khusus untuk warga Kapu, tapi kita harapkan juga semangat ini menular ke DPP, mungkin juga nanti ke DPW ya Bang ya. Iya. Jadi DPW juga bisa bikin aktif semua Instagramnya. Iya. Jadi karena kalau misalnya kita bikin apps lagi, mungkin orang akan malas gitu installnya. Cuma kalau betul. Instagram kayaknya kan banyak orang yang punya. Betul. Jadi bisa kirim message langsung lewat DM. Gitu. Tambahin dikit boleh ya Pak ya? Silakan, Pak. Biar Boleh, Pak. lengkap aja. Jadi kantor pusat itu kan kemudahannya banyak gitu buat teman-teman. Kita satu gedung, nggak jauh-jauhan kayak di PW. Jadi selain Instagramnya, DM-nya pasti dibaca oleh miminnya dan mumunnya, pasti kita baca. Boleh datang ke kita langsung ngobrol gitu. Misalnya kan kantor pusat bisa ngobrol sama saya, bisa ngobrol sama Mas Kuku, sama Iya. Mas Indra, Mas Iwan. Datang aja ngobrol. Saya punya ide nih. Kira-kira kalau kayak gini gimana? Pasti kita akomodir gitu. Cocok. Jadi ya nggak usah sungkan lah ya. Nggak usah sungkan, halo-halo Ya, gitu. Mumpung ini ya, situasi COVID jadi nggak pada dinas, jadi bisa ditemuin. Bisa ya? Ya, betul Itu kalau betul. emang sungkan kan kita punya alamat emailnya tuh yang biasa kita blasting. Iya, Jadi iya. bisa aja Silakan. Tapi ngomong-ngomong, Bang Budi ini di Depdir mana ya Bang ya? Biar ini. Oh, Kalau mau kebetulan datang, mau kita silaturahmi, sebutin ya, kita gitu. belum. Oh, iya. Itu. Kalau saya kan kebetulan di lantai 1 Depdir Kepatuhan dan Hukum. Silakan mau datang. Matuan. Pak Kuku dari lantai 1 juga ya? Lantai satu juga. Ya? Lantai 1 yang bentar lagi mau pindah ke lantai 5, Pak. Iya. Oh, gitu. Begitu, Pak. Bapak pindah ke SPI.
Bukan. Oh, bukan, Pak. Unitnya, Pak. Oh, unitnya Iya, dijemput gitu. ke sana, Tidak bisa Pak. dibahas. Tidak bisa dibahas. Kan Ya, jadi bos, gemuk ya. tuh. Jadi gemuk. Oh, jadi gemuk. Ini ya gedung goyang ya? Iya, karena gedungnya gemuk. Oh, iya. Iya. Aduh. Nanti edit Oke, ya. oke. Nanti edit ya. Oh, tenang, pas gitu. Ini nomor 5 perlu ditanyakan nggak di nomor Perlu. Mana nomor Perlu. 5 Ini apa? dari Lanjut. Tama. Iya, Dari Tama. penting ini. soalnya. Tama. nomor 5 ya. Kayaknya Tama. dulu mantannya Dinet ya, Tama. Wisnu ya? Tama, Wisnu Pak. Tama. Itu ya. Wisnu Sebenarnya Tama, Pak. udah Ini dari tadi kan kita ngobrolin Bipartit. bipartit segala macem. Nah itu bipartit tuh gimana sih dalam suatu instansi cara kerjanya, terus biasanya apa aja sih yang dibahas dalam bipartit itu, dan pertemuannya biasanya tujuannya apa? Mungkin bisa dijelaskan oleh narasumber kita ini. Silakan Pak Kuku dulu. Nah, mungkin kalau menurut kita ya, jadi apa sih bipartit itu? Jadi intinya itu bipartit kan namanya bi kan, bi itu kan 2 nih. Iya. Nah, Kayak jadi Sarimi ya? Eh? Kayak Sarimi. Dua. Anjir, gue nyambungin. Oke. Lanjut. Jadi bipartit ini kan 2. Jadi memang bipartit ini merupakan pertemuan antara kedua belah pihak nih. Nah, pihaknya ini siapa aja? Nah, pihaknya ini bipartit itu antara manajemen dengan serikat pekerja yang mewakili suara dari karyawan. Oke. Kalau di kita kan ini insan kan, namanya insan BPJS Tenaga Kerja. Nah, SP ini mewakili suaranya insan, dan manajemen juga diwakili oleh beberapa direksi, seperti itu. Jadi tujuannya apa? Ya tujuannya untuk memperoleh kesepakatan-kesepakatan yang di situ intinya untuk dapat win-win solution lah. Kalau misalnya ada terkait Masalah kepegawaian lah. masalah kepegawaian ataupun hubungan industrial. Atau hubungan industrial. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Tama ya masukannya, Tama, ini keren pertanyaannya bagus sekali. Pak Wisnu Tama. Wisnu Tama. Selanjutnya dari RRA ini Pak. RRA. Ini tidak disamarkan juga. Jadi dia pengen disebutkan. Namanya adalah Randa Reza Akbar. Silakan Pak Himawan dibacakan dong. Panjang juga ini ya. Ini berat ini. Berat ini. Berat. Jadi Mas Randa Reza Akbar ini menanyakan bahwa dalam menghitung total gaji, total salary ditentukan dari golongan dan grade. Di mana seharusnya golongan itu menunjukkan lama kerja dan grade itu menunjukkan skill atau kemampuan dari setiap karyawan. Nah, ini bagaimana nih implementasinya di kita nih? Aduh. Sebenarnya ini juga kayak lebih kemasukan ya Bang. Iya, Jadi iya. keren juga Iya, nih. ini oke, ini masukannya keren. Sebenarnya kegundahan kita bersama juga. Seperti kita ketahui sebenarnya kalau dari sisi aturan yang saya ketahui kan golongan itu masa kerja. Iya. Sedangkan grade itu kenaikannya usulan atasan, ya kan, dengan nilai KPI dan usulan atasan, dan juga ada range di job title tertentu. Oke. Nah, masalahnya kan yang jadi rancu sekarang adalah tadinya setahu saya dulunya kan job title di kantor pusat itu kan lebih tinggi. Sehingga orang kalau ingin ke kantor pusat harus sampai Mencapai grade tertentu ya, lah. mencapai Baru grade bisa dia tertentu. ke Kapu. Baru bisa ke Kapu. Tapi kan ternyata dalam perkembangannya dengan dinamika jam sostek dan BPJS ketenagakerjaan yang cepat, sepertinya butuh anak muda gitu kan, seperti butuh darah baru lah kantor pusat, sehingga Darah akhirnya muda, lagu ya? darah muda ya kan, sehingga pada akhirnya itu ke kantor pusat itu bisa dimutasikan. Sedangkan kalau kita lihat level jabatannya aja kadang-kadang beda di cabang, misalnya levelnya officer, pindah ke kantor pusat levelnya junior manager. Manager. Iya. Tapi gajinya juga sama. Ini kan keresahan kita bersama kan. Apalah artinya gue junior manager sama teman-teman yang Officer gitu ya. senior officer gajinya sama gitu.